Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu zuhur di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, salah satu cita-cita Islam dengan ajaran-ajarannya adalah bagaimana di tengah-tengah umat manusia terbentuk masyarakat yang tertib, masyarakat yang suci, masyarakat yang jauh dari tindak pidana dan kriminal. Karenanya Islam bukan hanya menurunkan seperangkat aturan yang sifatnya represif. Kalau ada kasus baru dicoba untuk disembuhkan. Kalau ada masalah dan kriminal baru diberikan sanksi dan hukuman. Tapi Islam melangkah jauh daripada itu semua dengan menetapkan pondasi adab. Ketika kita menerapkan adab-adab ini dalam interaksi sosial kita, maka ini menjadi satu langkah penting membentuk masyarakat yang tertib, masyarakat yang aman dan jauh dari tindak kriminal. Salah satu adab yang diajarkan Islam dalam surah An-Nur, mulai dari ayat ke-27 sampai ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan dan etika yang harus kita pedomani bagaimana seharusnya kita tatkala ingin berkunjung dan masuk rumah orang lain. Adab ini boleh jadi dianggap oleh sebagian orang tak penting. Zaman sekarang bahkan rumah yang sudah terkunci pun, rumah dengan pagar yang tinggi pun orang manjat untuk masuk. Bagaimana pula dengan rumah yang bisa dikatakan tidak ada penghalang ataupun pembatas yang membuat orang segan masuk kepada wilayah yang tak sepantasnya untuk dimasukinya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan kepada kita tentang esensi adab minta izin sebelum masuk ke rumah orang. Rasulullah mengatakan, innama ju'ilal isti'zan min ajlin nazar. Adapun adab-adab, kenapa Islam meletakkan batasan? Kenapa Islam mengajarkan pada kita memasuki rumah orang lain ada adab yang harus diperhatikan? Itu semua adalah bagian dari aturan agar kita dapat menjaga pandangan kita. Pandangan ini adalah sumber dari segala niat buruk dan kejahatan. Kalau orang tak melihat harta orang, mungkin tak akan muncul rasa kepingin. Mungkin tak akan muncul niat untuk mencuri atau mengambil yang bukan haknya. Kalau seorang tak melihat aurat orang lain, mungkin tak terdorong untuk melakukan perbuatan asusila atau perbuatan-perbuatan yang mendorongnya melampiaskan syahwat lewat cara-cara yang tak dibenarkan. Maka tidaklah mengherankan Ali bin Abi Talib
menantu Rasulullah, Khulafaur Rasyidin yang keempat, pernah mengatakan, an-nadharu sahmun min sihami iblis. Pandangan itu laksana busur panah iblis. Jadi kalau orang sudah lihat, apalagi dengan nafsu, apalagi dengan keinginan dan ketamakan, pandangan itu akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pandangan agama. Maka salah satu wujud bagaimana cara kita menjaga pandangan adalah minta izin sebelum masuk rumah orang lain. Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ayat 27 dan ayat-ayat berikutnya berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kamu masuk rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu minta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Jadi ini salah satu ayat yang mengajarkan pada kita adab. Jangan pernah masuk rumah orang lain sebelum minta izin. Jangan pernah masuk rumah orang lain sebelum kita mengucapkan salam, sebagai pertanda kita akan masuk wilayah yang sebenarnya masuknya kita ke sana bergantung pada izin pemiliknya. Jamaah rahimakumullah, hal pertama yang begitu menarik bisa kita ambil dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi tasta'nisu bukan tasta'zin. Walaupun tasta'nisu diartikan dalam terjemahan sampai kau minta izin, tapi kata tasta'nisu memberikan makna tambahan yang tak diberikan oleh kata tasta'zin. Tasta'nisu dalam bahasa Arab artinya talabul unsi. Isti'nas artinya apa? Kita bukan sekedar diminta untuk minta izin, tapi kita diminta untuk memastikan waktu dan kedatangan kita ke rumah orang lain berada pada waktu yang tidak mengganggu mereka. Jadi ini satu makna yang sering sekali kita abaikan ketika bertamu. Ada orang bertamu dengan alasan rumah kami jauh, datang ke rumah orang di jam orang sudah mau tidur, jam 10 malam datang dia bertamu. Ini kalau tak dibuka dibilang sombong, kalau dibuka pun boleh jadi tuan rumah setengah hati ingin menyambut kedatangan tamu. Maka bagi orang yang ingin berkunjung, apalagi masuk ke rumah yang bukan rumahnya, hatta tasta'nisu. Walaupun konteks zaman sekarang, jamaah rahimakumullah, akan jauh lebih ringan dibanding zaman dulu. Mungkin zaman sekarang 1 jam atau bahkan setengah jam sebelum sampai dia bisa telepon dulu atau WA dulu, aku sedang di jalan ini, mau sampai ke rumahmu, mau silaturahmi, sehingga orang sudah bisa mempersiapkan diri, ya. Tapi bayangkan di zaman dulu, saat telepon tak ada, saat sarana untuk menginformasikan kedatangan kita itu tidak tersedia. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW berpesan kepada para sahabat yang pulang dari jihad. Kalau sampai kota Madinah di malam hari, Nabi tidak menganjurkan para sahabat sampai ke Madinah langsung pulang ke rumah, tapi malam itu bermalam di masjid dulu. Supaya apa? Tak mengejutkan tuan rumah. Kadang-kadang orang datang di waktu tak lazim berkunjung, menimbulkan rasa khawatir dan takut. Siapa pula ngetok pintu ini? Siapa pula yang minta izin datang ini? Maka dari itu kata-kata hatta tasta'nisu di dalamnya terkandung pertama perintah untuk minta izin, dan sebelum meminta izin perintah agar kita yang datang berkunjung ke rumah orang lain memastikan waktu kunjungan itu
waktu yang tidak menimbulkan efek yang tidak baik bagi yang dikunjung. Kadang-kadang seorang merasa terbebani dengan membuka pintu. Kadang-kadang orang merasa kenapalah datang di waktu seperti ini dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Berarti tahapan orang ketika ingin berkunjung apa? Pertama, pastikan waktu kunjungan itu tak bermasalah. Dan dengan adanya sarana media sosial sekarang atau media komunikasi, kata-kata tasta'nisu mengisyaratkan sebaiknya kita sebelum berkunjung ke rumah orang beritahukan dulu. Jangan kunjungan kita itu membuat orang terkejut. Kadang-kadang seorang niatnya memberikan surprise, niatnya memberikan kejutan, tapi justru yang demikian itu menyisakan sesuatu pada hati yang dikunjungi yang membuat dia justru berat untuk membukakan pintu. Hatta tasta'nisu, pastikan orang tak keberatan dikunjungi, kemudian ucapkan salam dan minta izin untuk masuk. Jamaah rahimakumullah, para sahabat Rasulullah Muhammad SAW belajar dari Nabi bagaimana teknis meminta izin saat berkunjung rumah orang. Pertama, kita disuruh untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum, boleh enggak saya masuk? Assalamualaikum, a'adkhul, boleh enggak saya masuk? Tapi diucapkan salam terlebih dahulu. Dan hendaknya antara satu salam dengan salam berikutnya diberikan jeda untuk memastikan salam pertama sudah didengar atau enggak. Begitu juga kalau ada orang mungkin tak perlu dia ucapkan apa aku masuk. Sebagian rumah menyediakan bel. Kalau seorang memencet bel, biarkan jarak antara pencetan pertama bel dengan pencetan berikutnya waktu yang cukup untuk memastikan kita apakah penghuni rumah sudah mendengar, ya, isyarat ada tamu yang mau masuk. Karena Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan dari para sahabat, Nabi pernah bersabda, idza sta'zana ahadukum thalathan falam yu'zana lah falyarji'. Apabila salah seorang di antara kalian telah mengucapkan salam 3 kali dan nampak penghuni rumah tidak ada tanda-tanda respon terhadap salam itu, apakah dia memang tidak ada di rumah? Atau boleh jadi dia menjawab dalam hati, karena menjawab salam hukumnya wajib, tapi boleh jadi dia tak mau memberikan respon karena tak mau dikunjungi. Maka yang lebih baik bagi orang yang berkunjung, kata Rasul, kalau sudah 3 kali salam tak ada juga jawaban, falyarji', maka hendaklah dia pulang kembali. Nah, ini adab yang tentunya perlu diperhatikan, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh keteladanan kepada kita ketika kita mengetuk pintu rumah orang. Dianjurkan seorang yang mengetuk dan mengucapkan salam tidak langsung berdiri tepat di depan pintu, tapi adab, bahkan minta izin masuk. Mengetuk pintu dalam Islam, orang yang mengetuk itu berdiri di samping kanan pintu atau di samping kiri pintu. Tujuannya apa? Tujuannya sekali lagi agar ketika penghuni rumah membuka pintu, kita tidak langsung melihat apa yang ada di dalam rumah yang kita kunjungi. Boleh jadi ada bagian-bagian belum ditutup, ada bagian-bagian tak pantas untuk diperlihatkan. Maka dengan seorang tidak langsung berdiri di depan pintu, dia akan terpelihara dari melihat apa yang tak pantas untuk dilihatnya. Karena hakikat dikatakan Rasul tadi,
innama ju'ilal isti'dzan min ajlin nazar. Minta izin disyariatkan dalam Islam supaya menjaga mata. Ya, menjaga mata orang yang berkunjung tidak melihat apa-apa yang tak pantas untuk dilihatnya. Jamaah rahimakumullah, tidak bisa kita pungkiri rumah itu adalah tempat privasi setiap orang. Kadang-kadang seorang bahkan dalam konteks berpakaian di rumahnya, di tengah-tengah keluarganya, berpakaian dengan pakaian yang jauh lebih sederhana dibanding ketika dia berpakaian di luar rumah. Bagaimana pula orang-orang yang tinggal di rumah yang merupakan bagian dari mahramnya, dibenarkan bagi mereka melihat dalam batasan tertentu aurat ringan seseorang yang tak dibolehkan oleh selain mahram. Untuk itu, bagi orang yang datang, maka patut dia untuk memperhatikan adab-adab. Jangan langsung dia melihat ke dalam, bahkan memperhatikan secara detail apa isi rumah orang. Karena silaturahim, berkunjung ke rumah orang yang seharusnya ketika diniatkan sebagai silaturahim itu mendatangkan pahala, tapi karena mata seorang terlalu liar melihat apa yang tak pantas untuk dilihat, bukan tidak mungkin kunjungan itu justru berbuah menjadi ladang dosa bagi orang yang tidak menjaga pandangannya. Jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan lagi, zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ketika engkau memastikan waktu kunjunganmu tidak mengganggu yang dikunjungi, kau minta izin dan kau ucapkan salam kepada orang yang kau kunjungi, zalikum khairul lakum, yang demikian itulah yang lebih baik bagi kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kamu selalu ingat apa yang menjadi pesan Allah. Jaga pandanganmu, jaga kehormatan saudaramu, jangan engkau memandang apa-apa yang tak pantas untuk dipandang. Jamaah rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah melanjutkan kemungkinan yang terjadi ketika kita mengunjungi rumah orang, tapi ternyata fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Kalau kau datang ke rumah saudaramu dan tak kau temukan siapapun ada di sana, kau ucapkan salam 3 kali, tidak ada pula yang merespon dan membalas, tegas ayat mengatakan fala tadkhuluha, jangan sekali-kali kau masuk rumah orang tanpa diizinkan. Jadi jangan pula, aku kan kawan dekatnya, mungkin boleh aja masuk di gedornya atau dibongkarnya pintu orang untuk masuk. Nah tentunya dalam hal ini selain tidak menjunjung tinggi nilai adab dan privasi dalam bermasyarakat, juga dapat menimbulkan dampak negatif yang banyak. Fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Jangan pernah masuk rumah yang bukan rumahmu. Ketika kau minta izin tu masuk, kau mengucap salam tapi tidak ada respon, jangan pernah engkau masuk sampai diizinkan. Jadi ini satu prinsip penting. Kenapa? Karena tentunya kalau kita menganggap sepele masalah ini, kita masuk rumah orang tanpa izin, kita masuk rumah orang tanpa pemberitahukan, orang lain pun mungkin akan masuk ke rumah kita sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang lain. Allah melanjutkan lagi, wa in qila lakum murji'u farji'u. Dan jika dikatakan kepada kamu pulang, maka pulanglah. Artinya apa? Kalau pemilik rumah membukakan pintu tapi menyatakan kepada yang berkunjung, aku tak terima dikunjungi, pulang kau, maka perintah agama kepada yang berkunjung, jangan pula melawan, jangan pula berdebat di sana. Kalau disuruh pulang, pulang. Dan yang menarik, redaksi ayat ini
Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wa in qila lakum urji'u. Allah enggak katakan wa idza qila lakum urji'u farji'u. Kalau idza ini menunjukkan kemungkinannya besar. Datang orang, tapi sering sekali orang yang bahkan tidak mau dikunjungi, orang yang enggak mau dikunjungi, pada umumnya justru dia diam dalam rumah. Dia tahu ada yang ngetok, dia tahu ada yang ucap salam, tapi sengaja dia tak buka. Tapi kalaupun ada yang merespon, tapi dia katakan, aku sedang sibuk, tak mau dikunjungi, maka bagi yang berkunjung, hendaklah mafhum, hendaklah dia menyikapi respon ini dengan baik. Kalau disuruh pulang, ya pulang. Jangan pula kita maksa untuk masuk. Jangan pula kita berdebat di situ. Aku dah jauh capek datang kemari, kemudian kenapa kau tak izinkan aku masuk? Kenapa? Hak dari orang yang dikunjungi tak menerima kunjungan. Apalagi tadi kalau kita kaitkan dengan kata-kata tasta'nisu. Boleh jadi yang berkunjung pun kurang bijaksana dalam memilih waktu kunjungan. Coba bayangkan orang datang jam 2 malam. Kadang-kadang tak mau kita buka pintu. Salah enggak? Enggak. Termasuk salah yang berkunjung, kecuali dia sudah kasih tahu, ini kami dari luar kota baru nyampe jam 2. Nanti kami numpang nginap di situ. Kalau diinformasikan dan pemilik rumah welcome serta mau menerima kunjungan tersebut, dia akan tunggu tentunya. Tapi tanpa ada pemberitahuan, tanpa kita pastikan kunjungan kita diterima atau tidak, langsung masuk saja. Maka apabila pemilik rumah mengatakan irji'u, pulang kalian, farji'u, maka pulanglah. Ya, wa idza qila lakum urji'u farji'u, kata Allah. Nah, kemudian Allah katakan huwa azka lakum. Kalau orang yang berkunjung diusir, disuruh pulang, ketika dia merespon usiran dan perintah untuk pulang itu dengan pulang, itulah yang lebih baik bagi dirinya, lebih suci bagi hatinya. Kenapa dikatakan lebih suci? Karena bisa saja penghuni rumah menyambut kita, kemudian menyuruh kita masuk, tapi dalam hatinya dia mendongkol. Kapanlah kawan ini pulang? Lama kali pun kunjungannya. Dia bicara dalam hati. Nah, tentunya hal yang seperti ini tidak baik dalam konteks menjaga rasa saling cinta antar sesama mukmin. Kenapa? Bagaimanapun juga ketika kita melihat sifat saudara kita yang belum tentu kita terima dan kita sukai, ditunjukkannya dalam bentuk kepura-puraan menerima kita, tapi dalam hatinya dia mengatakan, kapanlah si fulan ini pulang? Lama kali pun pulangnya. Nah, ini sesuatu yang tidak baik, memupuk justru kemunafikan. Ya, wajahnya tampak senang tapi dalam hati mendongkol. Atau sebaliknya, kalau seorang misalnya tidak menjawab salam itu padahal dia ada, dan boleh jadi yang berkunjung itu tahu adanya penghuni rumah ini, nampak lampunya hidup, nampak mungkin suara AC hidup, tahu dia ada di dalam, tapi kenapa enggak dibuka? Ini juga tentunya menjadi celah prasangka buruk akan masuk ke dalam hati orang yang beriman. Mulailah setan itu mau didomba, si fulan tu tak senang dengan kau, dia tak mau terima kau. Maka sebenarnya ketika seorang itu mengucap salam 3 kali tak disambut, pulang. Ketika dia dibukakan pintu tapi penghuni rumah mengatakan, pulang kau, aku enggak terima tamu sekarang, pulang itu adalah huwa azka lakum. Itulah yang lebih suci bagi hati kita. Supaya kita juga belajar bahwasanya sebagaimana kita berkunjung itu keutamaannya besar, tapi dalam berkunjung ke rumah orang lain perlu diperhatikan
waktunya. Pantas nggak dikunjungi? Ada orang biasa punya kebiasaan tidur siang. Tahu kita, sengaja kita kunjungi waktu dia tidur siang. Ini kan ganggu dia. Ada orang kita tahu jam 9 malam udah tidur di rumahnya. Sengaja kita datang jam 9 kurang 5. Ya. Ini sebelum tidur dia, aku datang. Tapi tentunya ini waktu-waktu yang boleh jadi tidak akan seorang yang dikunjungi itu menerima kunjungan tetamu dengan hati yang terbuka. Maka yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada, kalau disuruh pulang, maka pulanglah, kata Allah. Huwa azka lakum, itulah yang lebih suci bagi hati kalian. Wallah bima ta'maluna alim, Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Para hadirin rahimakumullah, ayat pamungkas dari serangkaian ayat tentang adab minta izin ini, Allah lanjutkan lagi. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Tidak ada dosa bagimu kalau kau masuk rumah yang tidak dihuni. Zaman dulu ada rumah-rumah yang dibangun orang sebagai tempat persinggahan. Jadi kalau kafilah dagang datang dari satu kota ke kota yang lain, memang ada rumah yang secara bergantian ditempati oleh para musafir. Nah, kalau kita masuk rumah memang gak ada penghuni tetapnya, maka tidak ada masalah kalau memasukinya tak minta izin. Para ulama zaman sekarang menganalogikan tempat-tempat buyutan ghairu maskunatin ini dengan tempat-tempat tinggal yang sifatnya apa? Penghuninya nggak permanen. Contoh misalnya kita masuk hotel atau masuk apartemen yang penghuninya selalu berganti-ganti. Ya, ada yang sewa sebulan, ada yang sewa seminggu, ada yang berapa hari saja. Nah, bagaimana pula kalau kita masuk ke rumah nggak ada penghuninya? Ayat ini mengatakan tak ada dosa. Kalau kau masuk hotel tak ada penghuni, dalam pengertian kecuali ya resepsionisnya. Ya, dalam pengertian ketika mau masuk ke dalam kamar tak ada penghuninya, apa mengucapkan assalamualaikum? Ya silakan, tapi nggak masalah. Walaupun itu bukan rumahmu, tetapi masuk dalam keumuman ayat ini. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Selama kamu ada kepentingan di tempat itu. Kadang-kadang bukan hanya hotel saja, kantor, instansi, gedung bertingkat. Ya, kita mau masuk, ada urusan kita, ada berkas yang mau diambil. Ya, datang orang di malam hari masuk kantornya. Ya, kalau tiap ruangan dimasuki harus mengucapkan salam, ini tentunya akan menyulitkan. Maka Allah katakan, selama nggak ada penghuni tetap di situ, silakan masuk. Selama di tempat yang kau kunjungi itu ada urusanmu, ada kepentingan yang ingin kau selesaikan. Maka dari itu di penutup ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Allah tahu apa yang kau perlihatkan, sebagaimana Allah tahu apa yang kau sembunyikan. Jadi Allah tahu siapa yang masuk rumah orang lain untuk tujuan kejahatan. Allah tahu. Walaupun mungkin penghuninya nggak tahu. Dipikir cuman berkunjung, ternyata mau ya maling, ya. Allah tahu apa yang kau sembunyikan sebagaimana Allah tahu apa yang kau tampakkan. Manusia hanya tahu apa yang ditampakkan tapi tak tahu apa yang tersembunyi. Maka dari itu bagaimana ziarah, berkunjung, saling silaturahim antara satu dengan yang lain, itu adalah satu amal yang baik untuk menguatkan tali silaturahim. Tapi jangan lupa untuk menjaga bagaimana masyarakat kita dibangun di atas prinsip-prinsip kesucian, terjaga pandangan dari apa-apa yang tak pantas dipandang,
maka 3 ayat tadi jadi pegangan kita untuk memasuki rumah yang bukan milik kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari tuntunan adab dalam 3 ayat di surah An-Nur tadi menjadi pegangan bagi kita, sehingga kita harapkan dengan diamalkannya adab-adab ini, tersosialisasikannya adab-adab ini, semakin suci dan bersih masyarakat kita dari bagaimana privasi-privasi orang dibongkar, bahkan sengaja dibongkar dan dipermalukan orang lewat hal-hal yang tidak sepatutnya. Kepada jamaah rahimakumullah yang mau bertanya, berkomentar terkait 3 ayat yang tadi telah disampaikan, dipersilahkan sebelum kita tutup dengan doa. Baik, jamaah rahimakumullah, demikian disampaikan. Mari sama kita tutup majlis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.